Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya, Cynthia, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan jantung, dengan tema kita hari ini, jadilah pahlawan untuk jantungmu. Nah, seperti apa cara untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan dari yang berkaitan dengan jantung ini, akan kita bahas bersama dengan dokter Tengku Budiansyah, dokter spesialis jantung. Halo dokter. Halo, Pak Citra, gimana kabarnya? Baik, apa kabar dokter? Baik. Oke. Dokter, berkaitan dengan Hari Jantung Sedunia ya dokter di bulan September, kita Oke. juga, iya, kita juga akan bahas tentunya terkait bagaimana sih menjadi pahlawan untuk jantung kita sendiri, bagaimana menjaga kesehatan jantung. Nah, baiklah dokter, mungkin saya langsung bertanya, sebetulnya manfaat menjaga kesehatan jantung ini seperti apa dokter? Pentingnya seperti apa? Eh, Menjaga kesehatan jantung pentingnya seperti apa? Ya, jantung kan organ vital yang ketika dia tidak berfungsi, maka jantung itu, mohon maaf, nyawa itu berakhir, kehidupan selesai. Mata kita tidak bisa melihat, disebut buta. Telinga bisa tidak mendengar, disebut tuli. Kaki tidak bisa berjalan, disebut cacat. Jantung berhenti, maka berakhir kehidupan seseorang. Maka seperti apa pentingnya kita menjaga jantung, sama seperti kita menjaga nyawa kita. Oke. Ya. Oke, berarti kaitannya dengan nyawa gitu ya dokter. Kita sebagai pahlawan ini bagaimana menjaga nyawa kita sendiri dengan menjaga kesehatan jantung. Tapi kalau untuk penyakit jantung sendiri dokter, apa saja yang paling sering dialami, mungkin khususnya di Indonesia dokter? Kalau kita lihat beberapa studi penelitian di Amerika, dikatakan tuh, setiap 36 detik, satu nyawa menghilang karena menderita penyakit jantung. Ya. Pada umumnya, yang menakutkan itu adalah penyakit jantung koroner. Ya. Penyakit jantung koroner. Artinya apa? Terjadinya penyumbatan di pembuluh darah koroner. Ya. Pembuluh darah koroner ini yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan asupan darah, nutrisi, oksigen ke otot-otot jantung sehingga dia bisa berdetak dengan normal, sehingga darah bisa dikirim ke seluruh tubuh, ke otak, ke ginjal, ke organ-organ lainnya. Okay. Maka pembuluh darah koroner ini sangat penting. Sehingga untuk menjaga pembuluh darah koroner menjadi lebih baik ataupun sehat, ada beberapa faktor yang bisa kita jaga dan ada beberapa faktor yang kita tidak bisa hindari. Yang biasa diistilahkan modified risk factor, unmodified risk factor. Jadi faktor resiko yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Apa yang tidak bisa dimodifikasi? Umur. Nggak bisa. Semakin bertambahnya usia, resiko penyakit jantung akan tinggi. Apalagi jenis kelamin. Ya, itu tidak bisa kita hindari. Ya. Kemudian apa saja yang bisa kita hindari? Artinya faktor resiko yang masih bisa kita atur. Bisa kita modifikasi lah istilahnya. Apa saja? Kolesterol, tekanan darah tinggi, merokok, kemudian diabetes. Diabetes masih bisa kita kontrol. 4 hal itu bisa kita atur sehingga pembuluh darah koroner kita tetap bisa terjaga. Oke, baik. Kalau tanda-tandanya sendiri dokter, seperti apa tanda ketika jantung itu tidak dalam kondisi baik atau sehat gitu dok?
Kalau secara umum itu biasanya nafas pendek tuh. Mau beraktivitas ringan, nafas terasa pendek. Apa definisi aktivitas ringan? Makan, jalan di dalam rumah, aktivitas sehari-hari seperti mandi, gosok gigi, itu sudah terengah-engah, capek. Satu. Yang kedua, itu kalau tidur dengan satu bantal, itu nggak nyaman. Tidur dengan dua bantal. Apalagi kaki terasa bengkak. Itu pada penyakit jantung apa? Pada penyakit jantung yang disebabkan fungsi pompa jantung menurun, baik disebabkan koroner atau tidak disebabkan koroner. Kemudian gejala yang lain seperti apa? Gejala yang lain adalah berdebar. Ya, dia istirahat, tapi kok kecepatan jantungnya lebih dari 100 kali per menit. Padahal dia hanya beristirahat, yang harusnya cuma 60 sampai 70 kali per menit atau bisa 80 kali. Dan dia bisa sampai 95 atau lebih dari 100. Berarti ada yang nggak cocok nih aktivitas yang dia lakukan, padahal hanya istirahat, tapi jantungnya cocok buat orang yang sedang bekerja. Oke. Nah, apalagi yang lain gejalanya, yaitu nyeri dada. Nyeri dada seperti apa? Nyeri dada yang khas tipikal angina atau biasa disebut, oh ini nyeri dadanya cocok dong, seperti penyakit jantung. Apa tuh? Satu, nyeri dadanya tidak boleh sharp, tajam. Tidak boleh seperti ditusuk, dirobek, ataupun disayat. Satu, sensasinya harus tumpul. Tumpul, ditekan, ditindih, diikat, dibebat, diinjak, diremas. Tumpul tuh. Sensasinya tumpul. Kemudian yang kedua, dia tidak bisa menunjuk dengan satu jari. Nggak bisa. Sakitnya tuh di mana? Di sini. Di sini sakit nggak? Enggak. Di sini sakit nggak? Enggak. Di sini sakit nggak? Enggak. Berarti dia yakin, kamu yakin di sini sakitnya? Iya. Berarti dia mampu melokalisasi nyeri dada, bukan sakit jantung. Dia sakitnya di mana? Di sini. Di mana di sini? Itu artinya dia tidak bisa melokalisasi nyerinya di mana. Dua. Kemudian yang ketiga ada penjalaran. Penjalarannya kemana? Bisa punggung belakang, atau ke bahu kiri, atau ke lengan tangan kiri, atau ke leher. Ya. Kemudian itu pada populasi umum. Apa maksudnya populasi umum? Karena ada populasi khusus. Siapa populasi khusus? Satu, wanita usia tua. Dia nggak bisa menunjuk lokasinya di mana. Kadang bias apa yang dia bilang tidak cocok. Jadi wanita usia tua di atas 65 tahun agak parnoan sedikit. Maksudnya gimana? Ketika rasa nyeri dada mulai dia rasakan, ya udah deh cari IGD untuk diminta EKG. EKG. Kemudian populasi yang lain apa? Populasi mereka dengan diabetes mellitus. Menderita diabetes mellitus itu penyakit gula darah yang tinggi, ya, DM, ya. Kenapa? Karena pada mereka dengan diabetes mellitus biasanya neuropati, dia nggak punya sensasi nyeri. Maksudnya apa? Ambang rasa nyerinya menurun. Ya, pasien saya ada, dia rasanya tidak nyaman saja di dada, nafasnya pendek. Setelah melakukan aktivitas, saya bilang oke, kita EKG, EKG-nya nggak ada masalah. Saya periksakan, oke, coba troponin. Karena rumah sakitnya tidak ada troponin, troponin adalah biomarker pada jantung. Ketika orang serangan jantung, dia akan muncul. Kalau dia tidak serangan jantung, dia tidak akan muncul. Oke? Nah, saya saat itu mau memeriksakan troponin I karena tidak ada, maka troponin T. Saya periksa. 2 kali pemeriksaan, ternyata naik terus. Ya udah, oh ini pasien menderita serangan jantung, NSTEMI, kemudian lakukan kateterisasi.
Oke, baik. Jadi itu tadi faktor resiko dan juga tanda-tanda gitu ya, Dok ya. Nah, apa ya, Dok? Mungkin banyak stigma masyarakat sendiri bahwa penyakit jantung itu diderita oleh orang dewasa gitu ya, dokter. Mungkin tadi juga dokter bilang yang sudah di umur tua gitu. Tapi untuk usia remaja mungkin masih belasan, 20-an gitu ya, dokter. Apakah perlu khawatir? Apakah perlu menjadi pahlawan juga untuk jantungnya, dokter? Oh iya, tentu. Beberapa studi penelitian yang terbaru di Amerika itu bukan usia 40 tahun lagi. Kalau kita lihat dalam tabel skor, nanti teman-teman bisa lihat namanya tabel skor ESC guideline, akan muncul tuh tabel. Semua berawal dari usia 40 tahun. Yang perlu aware, laki-laki 45 tahun, wanita 55 tahun ke atas. Nah, sekarang tidak seperti itu. Di Amerika, usia 20 tahun itu harus hati-hati. Loh, kenapa? Karena lifestyle-nya jelek. Begitu lifestyle kita jelek, kolesterol kita tidak bagus, kita dikatakan dislipidemia, kita harus aware. Jadi, tidak hanya pada usia tua, usia muda pun harus hati-hati. Karena proses penyumbatan pembuluh darah di koroner tidak terjadi pada usia tua, mulai dari usia muda. Lalu gimana caranya? Jadi kalau seandainya generasi muda atau mereka pasien yang usia muda cek kolesterol ternyata tinggi, oke, nggak harus minum obat. Tapi guideline pedoman Amerika, Eropa memberikan kesempatan 6-8 minggu. Untuk apa? Untuk mengubah lifestyle, gaya hidup. Dikasih kesempatan tuh. Lalu dilakukan pemeriksaan 6-8 minggu kemudian. Bagaimana jika hasilnya kita tinggi? Maka dia bilang, oke, obat masuk. Nah, ada 7 gaya hidup sehat berdasarkan guideline di Eropa, Amerika. 7. Sekarang pertanyaannya, pada mereka yang sakit jantung atau tidak sakit jantung? Oke, saya akan menjelaskan bersamaan. Pada populasi yang sakit jantung, pertama, kadar karbohidrat dalam satu hari hanya 200 gram. Dok, 200 gram sabaraha satu kepala tangan. Satu kepala tangan 200 gram. Terus kalau yang sehat gimana? Boleh 500 gram. Dalam 24 jam loh ya, bukan sekali makan. Satu centong kalau nasi padang, tahu kan? Itu cukup sekali dalam sehari. Pada mereka yang menderita sakit jantung. Pada mereka yang sehat hanya 2 kali. Oke, itu yang pertama karbohidrat. Yang kedua garam. Garam hanya boleh 1,5 gram. Dok, sorry. Mustahil kita ngitung 1,5 gram dalam sehari. Oke, patok aja di lidah. Lidahnya rasanya gurih nggak? Gurih, nggak bisa. Itu bukan 1,5 gram. Kalau mengatakan begini, kita cicipi makan, ya masa siapa? Kok nggak ada garamnya? Itu 1,5 gram. Jadi, bagi menderita yang menderita sakit jantung, ya dikatakan penyakit jantung koroner, sebenarnya makan di luar udah nggak boleh. Apalagi mereka dengan fungsi pompa jantung rendah. Mengapa? Garam NaCl, air H2O. Dia ada namanya proses retensi, NaCl plus H2O. Terikat air, padahal 60% darah isinya air. Darah isinya air 60%. Tugasnya jantung pompa darah. Kalau banyak air, beban jantung makin berat. Ngapain berat-berat? Jadi padahal jantungnya harus beristirahat. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga dan yang keempat, sayur dan buah. Minimal berapa? Minimal 200 gram. Sayur 200 gram, buah 200 gram. 3 kali serve. Maksudnya gimana, Dok? 3 kali serve. Contoh, pagi 50 gram makan pisang. Oke. Ya, 50 gram. Kemudian siang makan tomat 50 gram. Sisa berapa? 100 gram. Malamnya 100 gram. Sayur juga seperti itu. Misalnya nih, makan lote, banyak sayurnya.
ya, itu sekitar 150 gram misalnya. Sisanya berapa? 50 gram. Oke, 50 gram sisain di siang atau sisain malam. Oke. Kemudian itu nilai minimal. Lebih boleh? Boleh. Sekarung, seember kalau kuat juga boleh. Sayur dan buah. Kemudian yang kelima, extra virgin oil. Ya, extra virgin oil atau minyak zaitun minimal 2 sendok per hari. Dok, digoreng boleh? Nggak boleh digoreng, karena dia akan lebih jahat dari minyak biasa. Terus dia apain? Jadi salad. Coba tuh, googling, klik. Di Prancis, mereka umurnya panjang-panjang. Kenapa? Kalau kita lihat, daging semua yang dia makan. Tapi karbonya rendah karbo. Extra virgin oil kudu masuk jadi salad. Jadi, extra virgin oil wajib masuk setiap hari. Oke. Kemudian yang keenam, ikan. Ikan minimal 2 kali per minggu. Dok, ikan apa aja? Ikan apa aja kecuali ikan asin. Nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena kalau makan ikan asin bertentangan dengan poin kedua, garam. Kan dibilang sepakat, kadar garam hanya boleh 1,5 gram. Ikan apa saja boleh. Dok, saya tinggalnya di Bogor tuh, di atas gunung, susah ikan, yang ada tempe tahu. Ya udah, kalau gitu minyak ikan 2 kapsul per hari. Terakhir, yaitu olahraga, exercise yang nomor 7. Olahraga apa yang cocok untuk memelihara jantung? Olahraga yang cocok adalah berdasarkan hasil treadmill test. Jadi nanti suruh berlari tuh, kemudian direkam jantungnya, nanti dari sana dokter spesialis jantung akan menjelaskan fitness klasifikasi dan match-nya. Nanti akan ada berapa menit dia mencapai kecepatan jantung tertinggi, diekuivalenkan dengan nilai match, kemudian diekuivalenkan fitness klasifikasi, kemudian dilihat cocok dia olahraga apa. Dia berjalan dalam 1 jam berapa kilometer, dia bersepeda dalam 1 jam berapa kilometer, jika dia berlari dalam 1 jam berapa kilometer. Dan yang terakhir, dari situ akan direkomendasikan juga olahraga apa yang boleh. Ya. Nah, nggak sempat treadmill test. Terus gimana? Saya sibuk. Oke, kalau begitu, pertanyaan saya, dirimu usia berapa? Saya usia muda, 30 tahun. Oke, usia di bawah 40 tahun masih bisa. Dengan syarat dia tidak punya ada penyakit jantung ya, dengan catatan. Dia dianggap sehat. Oke, patokannya adalah heart rate, nadi. Jadi perhitungan nadi yang harus dia tempuh atau capai saat beraktivitas atau olahraga 220 dikurangin umur kali 0,85. Itu adalah nadi yang harus tercapai di saat dia olahraga. Dan olahraganya harus 40 menit saat berolahraga, dilakukan 3-5 kali dalam 1 minggu. Itu adalah panduan lifestyle yang sehat berdasarkan guideline di Eropa dan Amerika. Oke, baik. Jadi dari pola makan, pola hidup gitu ya dokter ya, termasuk tadi Ya. adalah olahraga menjadi satu hal yang penting. Baiklah dokter, nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya ya dok. Oke, thank you. Sahabat Eljon, itu dia tadi bagaimana menjaga kesehatan jantung, tapi jangan kemana-mana, tetap di Eljon Medical Forum. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!